menyediakan berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk sumber pangannya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki sajian khasnya yang terbilang ekstrim. Pada petualangan saya kali ini akan mencoba mencari sajian ekstrim di berbagai daerah. Ada yang hanya dijadikan olahan tradisional, tapi ada juga yang difungsikan sebagai obat. Dimulai dari Kalimantan. Bersama warga Kraya, Nunukan, Kalimantan Utara, saya akan mencari obat tradisional yang terkandung di dalam ulat. Tanda-tandanya apa Pak kalau kelatangnya ada? Ada kotoran-kotoran jatuh dari atas tuh kan. Itu ke sebelah sini? Iya, Nah, sampai di bawah ini. Ya, ini. Basah. Uberba memang menjadi salah satu tempat tinggal favorit bagi kelatang. Pohon ini cenderung basah dan lembab, sehingga ulat mudah masuk ke dalamnya. kotoran kelatangnya. Kelatang itu kayak ulat gitu kan ya Pak? Iya. Untuk ukuran ulat yang ukurannya sekelingking, menurut saya ini kotorannya banyak juga. Banyak juga. Berarti banyak Pak di atas? Banyak di atas. Kelatang tergolong ulat penggerek batang. Untuk menemukannya, saya dan Pak Sinar harus memotong bagian tengah batang. Di celah dan lubang batang, kelatang bisa ditemukan. Nah, jadi kita punya 2 batang uberba yang ada kelatangnya. Semoga ada kelatangnya. Iya. Ya. Wih. Wah. Waduh. Banyaknya. Banyaknya. Nih. Banyak banget. Tuh. Ya ampun. Itu apa ya bahasanya? Gendut. Dan dia Gendut juga warna yang kelatangnya ini merah-merah. merah-merah. Persis kayak warna kayunya. Kayunya dalamnya juga warnanya putih kemerah-merahan. Kelatang yang berwarna merah dan berukuran besar menjadi target buruan saya dan Pak Sinar. Semakin besar kelatang, semakin banyak pula kandungan empedunya yang dipercaya masyarakat Dayak Lundayeh dapat mengobati berbagai macam penyakit. Empedunya biasanya kalau di hewan lain, empedu itu kan warnanya gelap ya, abu-abu, hijau. Tapi kalau kelatang, empedunya bersih banget. Bersih, Warnanya putih, bening, dan ini yang paling bagus kalau dimakan. Iya. Manfaatnya paling banyak, empedunya. Iya. Dikunyah. Apa rasanya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ayo makan. Bapaknya nggak mau kasih tahu saya rasanya apa ya. Ayo makan aja. Ya, makan. Ada gerembet-gerembet. Coba ya. Ayo. Kayak suruh makan sayur, ayo waktu kecil. Ayo, Nak. Ayo. Makan. Ayo. Ayo makan. Nah. Pahit. Pahit banget. Kayak telur mentah, Iya. pecah di mulut, terus empedunya tuh pecah juga. Jadi Iya, pecah. rasanya pahit. Ini muka aku udah berair. Sekarang sebelum dibakar, kita pisahin dulu yang kecil-kecil sama yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu masih bisa dibakar, tapi kalau yang besar-besar nanti kita ambil empedunya saja. Iya. Kalau kelatang besar, itu empedunya pasti ada Dua. Jadi kita ambil dua-duanya, habis itu disaring airnya. Iya, masuk Dan dalam ini masuk dalam botol. botol. Ini baunya Hmm. menyengat banget. Akhirnya botol kecil ini penuh juga. Untuk ngisi satu botol ini tadi kita perlu lebih dari 20 kelatang ya Pak. Iya. Nah ini nanti dijual sampai ke perbatasan. Jadi sampai Malaysia pun cari empedunya kelatang. Iya. Dijualnya berapa Pak harganya?
100.000. 100.000? 100.000 buat satu botol kecil ini. Jika kelatang besar bisa langsung dikonsumsi, kelatang kecil akan dibakar di dalam bambu atau disebut dengan mutung, tanpa ada bumbu apapun yang ditambahkan. Setelah dibakar, rasanya nggak beda. Nggak beda. Rasanya nggak beda, tetap berair, tetap pahit, cuma baunya berkurang sedikit aja. Dari Kalimantan, petualangan saya berlanjut ke Jawa Timur. Masyarakat desa Jugo Besuki Ketni punya kebiasaan unik yang ingin saya lihat dan ikuti. Hari ini saya mau cari katel atau tarantula. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Menangkap tarantula memang bukan pekerjaan yang mudah. Tarantula bisa menggali sarangnya hingga kedalaman 30 cm. Meskipun berukuran besar, namun tarantula bisa bermanuver sedemikian rupa sehingga cukup sulit untuk ditangkap. Ya, udah berhasil ditangkap. Tuh, taringnya tajam. Biar aman, pegangnya mananya, Mas? Punggung. Nah, ini kita udah dapat satu. Biasanya jarak dari satu sarang ke sarang lainnya? Ya, 20 meter, 50 meter itu kan. 20 sampai 50 Agak meter. Agak jauh ya dia. Jadi tinggalnya memang sendiri-sendiri. Dia nggak harus di dalam hutan banget ya berarti? Bisa juga di sini. Ya udah. Wah, gede banget. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Udah ada, yes. Gede banget. Saya nggak pernah ngeliat tarantula segede yang barusan saya lihat tadi. Gede banget. Dan dia itu ternyata badannya keras juga ya. Keras banget. Supaya dia diem posisinya seperti ini, kita harus pegang punggungnya kuat-kuat. Jadi dia nggak bisa bergerak. Taring yang sangat tajam menjadi bentuk pertahanan diri tarantula dari predatornya. Gigitan tarantula mengandung bisa. Meskipun bisa tarantula masih berada di bawah sengat lebah, namun gigitan tarantula tetap sangat menyakitkan. Saya harus tetap berhati-hati saat memegangnya. Jadi mau dimasak. Kenapa kalau di sini suka dimakan sih, Mas? Ada khasiatnya soalnya. Apa? Buat ngobatin ngompol itu. Jadi biasanya anak-anak kecil yang makan. Iya. Kuliner ekstrim tarantula masih dikonsumsi hingga saat ini. Biasanya tarantula hanya dibakar dan bisa langsung dimakan. Nah, nih kelihatan begitu dia dipotong taringnya Iya. langsung keluar bisanya. Bisanya. Ini yang harus dihilangkan. Kalau rasa kakinya mirip kayak apa? Kayak keripik. Kayak keripik. Jadi Mas paling suka kakinya. Kalau Ibu paling suka apanya? Perutnya, Mbak. Soalnya apa? Gurih. Gurih. Kalau aku paling suka kepalanya. Soalnya Ya. mirip kayak lobster. Jadi kalau kalian pengen makan sesuatu yang ngasih banyak kejutan di mulut,
tarantula bisa jadi salah satu yang dicoba ya Bu ya. Iya, Mbak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bertualang di alam bebas, tentu kita harus jeli dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, di Malang Selatan, kali ini saya akan berburu binatang yang bisa tergolong cukup berbahaya, namun bisa kita manfaatkan. Jadi ini adalah tokek makanan yang kami cari hari ini. Kalau mau nangkapnya harus hati-hati banget karena gigitannya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada harimau. Jadi pertama kalau diurutin buaya, kedua hiu, ketiga tokek, baru tuh harimau. Bayangin harimau segede gitu kalah gigitannya sama tokek. Bisa lah ya, nangkep ya. Walaupun sangat deg-degan sekali karena gigitannya itu loh, maut. Dari tadi pas saya diem aja dia tuh udah nganga-nganga, udah siap-siap pingin menggigit. Ya, awas nanti kena tangan saya. Oh iya. Ya, nanti yang lain lepas nanti. Kalau tokek terkenal dengan kekuatan rahangnya, siapa yang tak kenal dengan bisa kalajengking? Berarti kali ini saya harus lebih berhati-hati lagi. Awas ya, dia dia nyengat. Bisa nyengat. Ya, dia bisa keluarin kayak semacam air, kayak air kencing gitu. Kalau kena tangan panas. Efeknya seperti apa itu nanti? Bisa bengkak. Bisa Kayak bengkak. sangat tawon. Beracunnya tuh di bagian mananya sih? Di bagian ekornya di sini ada sengatnya ini, sengatnya. Oh di sini. Ah, Tuh. makanya. Dia mengeluarkan semacam air. Ya, itu kalau kena Iya. kulit itu bisa bengkak. Bisa Oh oke. menyebabkan luka, iritasi. Sama halnya dengan tokek, keberadaan kelabang juga merupakan penyeimbang bagi ledakan populasi serangga semacam ulat, belalang, lalat, dan kecoa. Nah ini dia nih, dapat lagi. Ini kelabangnya udah ditusuk dan cara tusuknya juga beda dari kepala sampai ke ini apa ekornya. Tapi ini nggak apa-apa nih dimakan kan? Nggak apa-apa. Yang paling belakang kan yang paling beracun. Bisa kelabang ini kalau kena api dia mengkristal aja nggak apa-apa. Semua poisonnya rontok semua. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa tokek dan kelabang punya khasiat khusus bagi kesehatan. Salah satunya adalah untuk penyembuhan penyakit kulit atau sekedar untuk perawatannya saja. Kalau pas di api tadi kan wanginya kayak bulu kebakar. Kalau sekarang wanginya kayak ikan dibakar. Teksturnya agak-agak kayak ikan juga. Terus rasanya agak biasa aja sih. Dominasi rasa pahit merupakan bagian dari proses pembakaran. Oke, sekarang saya mau coba yang kelabang. Kebanyakan arangnya. Pahit banget. Tapi crispy kayak kulit udang. Meski alam selalu menyediakan kekayaannya untuk kita manfaatkan, tapi kita tetap harus bijak. Dan tentu saja kita harus tahu dan paham benar, apakah itu aman atau berbahaya bagi tubuh kita. Tak hanya soal destinasi wisatanya yang menarik, Kediri juga menyimpan kuliner unik yang patut dicoba. Seperti kuliner ekstrim dari Desa Jugo, Kecamatan Mojo ini. Hari ini saya sama Pak Janar udah siap nih dengan peralatan kita. Daun aren sama ini, keranjang. Karena ada sesuatu yang mau kita ambil ya Pak Janar. Ya. Namanya tonggeng. Tonggeng itu apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di alam liar, tonggeng hidup di liang tanah.
Tonggeng hidup berkelompok dengan lubang terpisah. Masa cepet banget, belum ada 2 menit udah langsung dapet, udah ditarik katanya. Itu udah mulai kelihatan, Cuma emang harus sabar karena dia mencoba buat lepas dari perangkapnya. Meski kecil, hewan ini tak boleh dipandang sebelah mata. Kalajengking memiliki bisa pada ujung ekornya atau biasa disebut sengat. Sengat ini bersifat neurotoksin atau racun syaraf yang berfungsi melumpuhkan mangsa sebelum dimakan. Mas, ini tarik. Iya. Ini dia yang disebut tonggeng alias kalajengking. Tuh. Hati-hati banget, pokoknya mau sedekat apapun dan terlihat sekecil apapun tetap harus pakai alat. Karena kalau kita nggak deket, kita ada resiko kena sama disengatannya yang ada di belakang ini. Sip, awal yang baik, semoga abis ini kita dapat lebih banyak. Walaupun terlihat sama, ternyata tak semua lubang didiami kalajengking. Lagi suka. Mas Janar udah kena lagi sasaran, saya nggak kena. Ini ahli mengganggu nih berarti nih. Atau semua ahli ganggu. Wis. Wah. Saat ini terdapat sekitar 2.000 jenis kalajengking di seluruh dunia. Di Indonesia, jenis yang paling sering ditemui adalah Heterometrus spinifer atau sering disebut kalajengking hutan. Warna hitam mengkilat dengan bentuk ekor yang ramping dan melengkung ke atas pada bagian ujungnya merupakan ciri yang paling mudah dikenali. Lihat. Saya mau tarik, tapi ditahan sama dia. Jadi ini ada perlawanan yang ini. Tuh, saya nggak bisa tarik. Wits. Asli keluar nih, keluar. Tadam, akhirnya keluar juga. Dan gak susah sama sekali buat ditangkap karena ternyata dia nyangkut di belakang capitnya. Tuh. Ini dia nih sengatnya. Jadi kalau mau lepas dia dari lasso kecil, pastiin ini harus dipegang sedekat mungkin supaya buntutnya ini nggak bisa bermanuver kemana-mana. Nih, kelihatan kan? Saya udah bawa kipas, di bawahnya udah ada api. Hari ini saya mau buat sate tonggeng. Pokoknya sebelum diolah jadi masakan apapun, kalau mau dikonsumsi, ingat jangan lupa sengatnya harus dibuang dulu. Meski beracun, tetap saja ada masyarakat Besuki yang mengkonsumsi kalajengking. Karena mereka percaya minyak yang keluar dari tubuh kalajengking saat disangrai atau dibakar bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit. Tonggeng dapat dinikmati langsung setelah dibakar atau sebagai kudapan berbumbu. Teksturnya, rasanya, semuanya persis ini kayak hati ayam.